Baik, kita lanjutkan di segmen kedua dari modul B3. Pembahasan kita memasuki terkait dengan oceanic heat flow. Kita akan melihat berkaitan dengan data-data yang ada di oceanic heat flow. Baik, kita akan langsung saja. Ya, ini adalah ilustrasi yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya. Kurang lebih kita mengenali bahwa ketika posisi di pusat mid oceanic ridge, kurang lebih heat flow-nya akan relatif lebih tinggi pada kerak samudra kita, dan akan semakin berkurang heat flow-nya di bagian yang umurnya relatif lebih tua karena ada proses breeding. Jadi saat lempeng samudra menjauh dari sumbu mid oceanic ridge dan mendingin, berkontraksi menjadi lebih padat. Ya, jika kita mengasumsikan wilayah samudra akan terkompensasi, kedalaman lautan akan semakin meningkat lebih dalam seiring dengan bertambahnya umur dari lempeng dan juga densitas lempeng yang relatif lebih padat dibandingkan pada saat dia masih berumur relatif lebih muda. Nah, dari sini kita juga melihat ilustrasi kalau di sini adalah pusat mid oceanic ridge-nya, kemudian semakin dalam di sini ada ketebalan sedimen yang mungkin akan semakin meningkat, dan kedalaman dari kolom air ini juga relatif akan meningkat. Selanjutnya, karena kita tadi juga membahas adanya proses pendinginan untuk kerak yang semakin menjauhi dari pusat MOR atau MOR, ini kemungkinan kita akan bisa melihat untuk setiap model cooling lithosphere kedalaman laut dapat diestimasi secara sederhana dengan beberapa persamaan di slide berikutnya. Ini adalah plot untuk bathymetry, yaitu kedalaman dari permukaan air laut terhadap umur dari litosfer. Kurang lebih ini adalah data kedalamannya. Kalau kita melihat ada bentuk plot seperti ini, berarti ada rentang nilai, dan di sini di plot yang bulat ini adalah rata-rata dari beberapa data secara statistik. Ini rata-ratanya. Kemudian kita juga melihat model-model yang kita kenal, ada istilah global depth dan heat gitu. Terus kemudian ada model PSM dan model HS atau half space. Nanti kita akan coba bahas di segmen selanjutnya. Ini kurang lebih dari model itu relatif lebih dekat di model global depth and heat. Jadi kedalaman samudra rata-rata dengan deviasi standar diplot setiap 10 juta tahun, setiap 10 juta tahun diplot. Data ini dari samudra Pasifik dan samudra Atlantik. Jadi kedalaman global atau global depth ini tidak memasukkan data terkait dengan hotspot. Kalau misalkan ada fitur hotspot, karena mungkin datanya relatif akan membengkak begitu. Kemudian atau tidak sesuai dengan standar deviasi yang kita lihat di plot ini misalkan. Kemudian 3 prediksi model yang sudah kita sebutkan tadi untuk prediksi kedalaman laut dan aliran panas ditampilkan sebagai garis lurus, putus-putus, dan yang ini putusnya lebih sedikit. Ini untuk half space, yang ini, dan yang tengah adalah model PSM, dan yang ini adalah model GDH. Nah, kurang lebih untuk formulasi matematisnya kita bisa lihat untuk umur kurang dari 20 juta tahun, hubungan sederhananya antara kedalaman bathymetry dan umur litosfer kurang lebih akan relatif linear antara kedalaman terhadap T pangkat setengah. Sedangkan untuk umur lebih dari 20 juta tahun, kedalaman meningkat lebih perlahan secara eksponensial. Di sini ada eksponensial pangkat minus T per 36. Kita punya persamaan 1 dan 2. Ini untuk yang
pertama untuk kurang dari 20 juta tahun, sedangkan yang ini untuk 20 juta tahun yang ke atas begitu ya, 20 juta tahun ke atas. Nah, berikut ini untuk melihat lebih dekat contoh hubungan yang relatif linear antara kedalaman muka laut dengan umur pangkat setengah dari data batimetri kita. Kurang lebih ini persamaan yang digunakan, ditunjukkan dia relatif berhimpitan. Data-data dalam bentuk titik ini relatif sesuai dengan estimasi linear pada umur ini. Selanjutnya untuk heat flow di atas atau yang kurang dari 50 juta tahun ini diplot dalam bentuk abu-abu, sedangkan yang di atas ini relatif diplot hitam. Untuk data yang di sebelah ini, yang plot abu-abu ini relatif terpengaruh oleh sirkulasi hidrotermal sebagaimana yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, dan tidak digunakan untuk menentukan model dari global depth heat 1 yang sebelumnya kita tunjukkan. Selanjutnya, setelah kita melihat hubungan batimetri, kita akan melihat hubungan heat flow dengan umur. Nah, hubungan sederhananya antara heat flow dan umur litosfer bisa diprediksi untuk kerak yang relatif lebih muda dari 55 juta tahun. Itu hubungannya adalah sebagai berikut: Q sama dengan 510 dikali T pangkat minus setengah. Sedangkan untuk kerak samudra atau litosfer yang lebih tua, lebih dari 55 juta tahun, heat flow-nya berkurang relatif lebih lambat dengan persamaan Q sama dengan 48 tambah 96 eksponensial pangkat minus T per 36. Jadi ini untuk yang lebih besar dari 55 juta tahun. Baik, demikian, terima kasih.